Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Alhamdulillah, saya ada masjid di sini di Jalan Korbang, yang tadinya rumah, sebegitu meninggal, bagus itu, langsung diformat jadi masjid saya lihat. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian nanti di situ. Semoga insya Allah dimudahkan. Ya. Cibaru. Jadi sudah berpikir sudah banyak sekarang orang ketertarikannya dengan akhirat itu besar. Ya. Ketertarikannya dengan akhirat itu besar. Kenapa? Sadar atau tidak, rumah-rumah yang kita miliki Pak, begitu meninggal sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin pergi lagi lihat-lihat. Kalau serahkan di rumah diwakafkan jadi rumah Allah, tadinya rumah pribadi, ya sudah. Ya, silakan Pak, mari kita berniat. Sudahkah Bapak membangun sebuah rumah di surga? Ini salah satunya adalah man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati misla. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan juga rumah di surga. Rumah di surga. Dan tidak mesti satu masjid, Mbak. Tidak mesti satu masjid, satu saksemeng. Ya. Alhamdulillah, masjid kita ini saya sudah di SMS kemarin dulu oleh Direktur PT Semen Tonasa. Untuk kebutuhan semen siap difasilitasi. Jadi semennya sudah difasilitasi. Langsung Pak Direkturnya alhamdulillah tak bersyukur. Baru saya carikan besinya. Besi yang berkaitan dengan itu kita borongi nanti. Ya. Saya kira kita saling bersinergi dengan orang-orang yang punya kemampuan. Karena dia juga mau masuk surga, Pak. Bingung tong itu di mana mau dapat semennya? Apa di tempat yang tidak jelas? Kita punya masjid siap menampung semen. Insyaallah ini juga yang sama ini. Bahkan di sini Pak, siapa yang bangun masjid itu meskipun kamafasis kata, meskipun sebesar itu burung itu, dulu burung mau sangkar atau dia menggali-gali itu untuk simpang telurnya, kira-kira begitu itu. Meskipun sebesar itu kita punya saham, bahkan awasgar, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah tetap menghargai Pak niat kita. Ya. Jadi karena rumah Allah ini rumah mulia suci, yang belum kita adakan, yang sudah ada kita rawat Pak. Ya. Sekali lagi, jadi pengurus masjid, jadi pengurus Pak. Sebagian harta ibu di sebagiannya anggar untuk masjid. Jadi bikinkan pos anggaran untuk bulan ini, satu anggaran untuk masjid. Jangan semua anggaran SPP-nya Nana, jajan. Mana anggaran untuk rumah Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak mesti besar, sesuai kemampuan kita lah. 1.000 per hari atau 1.000 per bulan itu sudah luar biasa itu. Yang penting ada di otak kita simpang itu. Dan bangunan yang Allah jaga di dunia ini salah satunya adalah rumah yang bernama masjid. Siapapun berniat mau merusak masjid, mau menghancurkan masjid, maka Allah siapkan ini hizyun. Allah akan siapkan nanti kehinaan. Walahum fil akhirah azabun azim. Mereka dapat hizyun di dunia, ya. Lahum fid dunya hizyun, di dunia hizyun hina.
walahum fil akhirati azabun azim. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi masjid hari ini, Pak, coba lihat, hina hidupnya itu, hina hidupnya. Semua orang yang saya lihat yang tidak jujur mengurus masjid, hina hidupnya. Uruslah rumah Allah itu, Pak, dengan seadil-adilnya. Saya lihat banyak orang-orang yang mati mulia, mati selamat karena hatinya dengan masjid. Sebaliknya, Pak, mengambil keuntungan duniawi dengan masjid. Kebetulan kita diberi amanah lalu seenaknya menggunakan masjid, bukan untuk peruntukannya, tunggu, Allah akan hinakan kita. Nah, ini kita juga berbahaya kalau ada yang kebetulan dia pengurus masjid, dia pegang celengannya, dia pegang semuanya, uangnya, disalahgunakan, mati hina, mati hina. Ini rumahnya Allah, kita mau berbohong di dalamnya. Saya lihat banyak, Pak, kasus begitu. Siapa yang tidak jujur mengurusi masjid, Anda akan dihinakan oleh Allah. Kalau bukan engkau, anakmu yang dibikin malu, aibnya anakmu akan dibongkar oleh Allah. Sampai karena kita bermaksiat di rumahnya Allah yang maha mulia. Urus dengan baik, ikhlas. Banyak masjid, Pak, tidak ada pengurusnya, dia sendiri yang urus semua. Bahkan ada yang bilang, kalau mau ada jadi pengurus, jadi mau ke pengurus, tapi jangan kau pernah gangguan celengan. Apa eroan? Dia bilang, bikin mau ke pengurus, bikin, tapi wan celengan Jumat jangan diganggu. Apa dong? Ini bukan pasar, bukan pasar. Ini ada yang begitu, Pak. Apa ada pengurus-pengurusnya masjid kita? Dan bagaimana pengelolaannya? Masih banyak pengelolaan tradisional, Pak. Belum pengelolaan yang sifatnya modern, tapi tidak meninggalkan fungsi-fungsi utama. Ya, kita berharap nanti masjid itu memang ada LCD terpasang permanen, ada layar memang terpasang permanen, sehingga orang mau mengakses kitab-kitab itu sudah bisa. Jadi pasanglah sedang kebutuhan itu. Yang memakmurkan masjid adalah Allah garansi untuk memberikan dia petunjuk. Ini surat Taubah ini. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Makanya perjuangan Nabi, Pak, untuk mengurusi masjid itu tidak ada di Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah, tidak ada bangun masjid. Karena ilmu mengurusi itu belum sampai, keimanan para sahabat belum sampai. Tapi nanti setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, justru sahabat belum punya rumah, Nabi belum punya rumah. Itu yang pertama dibangun justru masjid. Di situ ruhnya kita. Dan sesudah Nabi, para sahabat kebiasaannya begitu. Sampai hari ini kaum muslimin, dalam militernya kaum muslimin, dimanapun kaum muslimin bertugas, tidak pernah panglima dibangunkan dulu rumah. Selalu yang pertama dibangunkan dulu masjid. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, belum masuk kota Mekah, sudah masuk pembangunan masjid pertama, yakni di dunia, yakni Masjid Quba. Quba itu karyanya Nabi. Ini kira-kira 7 kilo dari kota Madinah, belum masuk kota Madinah. Dan dari situlah cikal bakal Nabi itu. Setiap hari Sabtu, sekali sepekan itu Nabi dari masjid yang paling termewah, itu Masjid Madinah, dia khusus pergi di Quba menghormati masjid itu.
kelihatan memang Nabi bahwa ruhnya perjuangan itu ada di masjid. Ada di masjid. Nah, karena itu innama, ini namanya harful hasr, innama. Ya. Kalau inna, u-nya menjadi a. Kalau innama, a menjadi u. Itu hebatnya huruf ini. Innama namanya pengkhususan. Kalau di sini hanyalah, artinya tidak ada yang lain itu. Ya, tidak ada yang lain. Selain yang disebutkan di belakangnya ini innama. Ya kalau Bapak lihat yang begini innama, lihat yang di belakangnya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Jadi yang bisa memakmurkan masjid hanya di belakangnya ini. Tidak ada yang lain itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak akan pernah pemakmuran yang hakiki. Pasti tipuan. Dan tidak akan benar. Ya. Dan satu-satunya rumah bangunan di dunia, nama Allah di belakangnya. Masajidallahi. Tidak ada yang lain, itu tidak boleh pakai nama Allah di sini, Pak. Kalau ada bangunan di sini, tidak boleh pakai nama Allah di belakang. Biar apa Bapak bangun, kecuali masjid saja. Inilah istimewanya masjid, rumah Allah yang memang ada perlakuan khusus, tidak berlaku pada wilayah lain.